Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, kita berada di kondisi yang sangat banyak masalah. Jangankan kondisi seperti ini, kondisi normal saja kita udah banyak masalah. Apalagi kondisi seperti ini. Dan ini poin kita pada kajian kali ini. Ketika kita hidup dengan berbagai macam lembah masalah dan ujian, kita harus tahu hadis berikut ini. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadril mu'nah." Sesungguhnya pertolongan itu datang dari Allah. Sesungguhnya pertolongan itu datang dari Allah sesuai dengan kadar ujian dan masalahnya. Masya Allah. Jadi pertolongan itu datang dari Allah sesuai dengan kadar ujian dan masalahnya. Kalau ujian dan masalah kita bobotnya 50%, pertolongan akan datang 50%. Kalau ujian dan masalah kita bobotnya 70%, maka pertolongan akan datang 70%. Kalau ujian dan masalah kita 85%, maka pertolongan itu akan datang ke kita 85%. Dan begitu seterusnya. Pertolongan itu berbanding lurus dengan ujian dan masalah. Begitu ada ujian, di situ ada pertolongan. Gak mungkin, jamaah sekalian, kita punya masalah 60%, lalu pertolongannya datang cuman 30%. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Cuman kita yang gak sabar. Kita yang gak ke Allah. Kita yang nyari pertolongan ke makhluk. Itu pertolongan udah dipersiapkan sesuai dengan ujian. Jadi ujian dan masalah misalnya 95%, ya pertolongan 95%. Itu aja. Bahkan kalau masalah itu 70%, itu pertolongan gak mungkin hanya datang 69,9%. Yang 0,1-nya ketinggalan, gak mungkin. Itu pasti datang sama. Ala qadril mu'nah. Ala qadril mu'nah. Benar deh. Gak ada pertolongan itu kurang tuh, gak ada.
Cuman kita yang tidak tahu pola, kita yang nggak tahu kehidupan, sehingga seakan-akan kita hidup sendiri, nggak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan semua orang menjauhi kita, padahal nggak ada sama sekali. Itu pertolongan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini harus yakin nih, dan harus tanamkan ini ke teman-teman semua. Nggak boleh ada keraguan dalam masalah ini, karena ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tuh nggak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pertolongan datang sesuai dengan ujian, sesuai dengan masalah, itu bukan ngasal, itu bukan hanya membesarkan hati kita, itu bukan omong kosong, itu kenyataan. Pertolongan selalu datang sesuai dengan besarnya ujian dan besarnya masalah. Ini hadis luar biasa. Dan hadisnya belum selesai sampai di sini. Kita lanjutkan penggalan kedua yang semakin menyempurnakan makna dari hadis ini. Nabi SAW bersabda, wa inna sabra ya'ti minallah ala qadril bala. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari Allah sesuai dengan besarnya bencana. Begitu. Sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kesabaran itu didatangkan dari Allah sesuai dengan beratnya masalah dan ujian. Gitu. Oh, luar biasa jamaah. Jadi nggak ada cerita saya udah nggak sanggup lagi sabar. Bukan nggak sanggup, nggak mau. Sabar itu didatangkan dari Allah sesuai dengan besarnya masalah dan ujian. Dan lihat bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini penting. Rasul menggunakan bahasa wa inna sabra ya'ti minallah. Sesungguhnya kesabaran itu datang dari Allah. Ini kan benar-benar membuat kepercayaan diri kita semakin besar. Gak ada lagi orang boleh bilang, saya nggak sanggup lagi. Bu, ini bukan tentang kemampuan ibu, karena kesabaran datangnya dari Allah, bukan dari ibu. Mas, ini bukan tentang kesanggupan mas, daya tahan mas. Ini sabar datangnya dari Allah. Jadi nggak usah ribet-ribet. Gue sanggup nggak ya? Gue sanggup nggak ya? Ini bukan tentang kekuatan Anda, ini tentang sebuah kekuatan yang didatangkan dari Allah. Oh, luar biasa jamaah. Oleh karena itu, gak ada alasan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada alasan kita untuk pesimis. Nah, itu yang juga perlu kita mau ini kan. Pokoknya mulai saat ini Bu,
teman-teman nggak usah berpikir, aduh besok Allah kasih masalah apa lagi ya. Tenang aja. Karena ketika Allah kasih masalah, Allah pun kasih pertolongan. Dan kalau pertolongannya belum datang, nah ini, Allah kasih kesabaran. Sabar nunggu pertolongan. Nah, udah deh jamaah. Itu polanya tuh begitu. Makanya setelah Nabi sebutkan pertolongan, berikutnya Nabi sebutkan kesabaran. Karena ini pesan dari beliau SAW, pertolongan itu tidak mesti datangnya di hari H langsung. Atau pertolongan itu nggak mesti datangnya 1 tahun kemudian, belum tentu juga. Nabi Ayub 18 tahun sakit jamaah, 18 tahun. Nabi Ayub 18 tahun sakit. Itu ilmu apa bisa buat orang bertahan 18 tahun? Ilmu sabar. Dan sabar itu ternyata pemberian, given dari Allah. Dan enaknya ketika kita meyakini bahwa sabar itu pemberian, kita nggak usah khawatir nggak mampu sabar, karena memang dari awal nggak mampu, makanya dikasih. Emang nggak mampu. Aduh gue tuh gak yakin gue sanggup. Emang gak sanggup. Allah yang kasih. Dan Allah janjiin bahwa kesabaran yang Allah kasih sesuai dengan beratnya ujian. Begitu jemaah. Oh ini luar biasa lah. Dan Allah pasti kasih ke semua kita, pasti. Cuman yang jadi masalah, mau kita gunain apa enggak? Mau kita gunakan atau tidak? Mau kita pakai atau tidak? Kan gitu ya. Sama, orang tua itu kasih bekal buat si anak, sehingga si anak bisa bertahan di sekolahnya sampai sore. Dibekalin makanan. Tapi pertanyaannya kan, tuh makanan dimakan nggak ketika di sekolah? Saya punya teman, itu mahnya kambuh di sekolah. Sakitnya luar biasa. Cari obat. Kita buka tasnya. Ternyata ada tempat makan. Loh, ini ada makanan. Nggak dimakan sama dia. Karena lebih memilih ketika istirahat main futsal lah, main bola lah, main basket, nggak dimakan. Padahal udah dibekalin sama Allah, sama orang tuanya. Udah dibekalin. Kalau dia makan aman tuh dengan izin Allah. Sampai maghrib balik lagi ke rumah aman. Tapi nggak dimakan sama dia tuh bekal. Padahal udah dibawain sama Allah, sama ibunya. Jamaah, Nabi SAW bilang, ketika Allah kasih masalah, ujian, udah dibekalin sama kesabaran. Dan sabar itu sesuai dengan beratnya ujian. Tapi yang jadi masalah tuh bekal dipakai apa enggak, dimakan apa enggak.
Mayoritas kita bekalnya dianggurin. Lebih percaya sama syaitan yang selalu menghembuskan pesimis, pesimis, pesimis. Fakir, fakir, fakir. Itu kan surat Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu selalu menjanjikan kefakiran. Itu syaitan itu selalu menghembuskan kefakiran. Fakir kepercayaan diri, fakir optimisme, fakir semua fakir, itu dari syaitan. Makanya kata salah satu ulama terbaik, Syekh Muhammad Mukhtar Shinkiti, kalau ada besitan pesimis negatif di dalam diri kita, langsung bilang itu dari syaitan. Udah, gak usah sosok evaluasi ribet-ribet, dari siapa ya? Itu dari syaitan, udah selesai. Jadi kalau teman-teman, aduh aku sanggup gak ya ngejalanin ini, aduh gimana nih anak-anak, udah itu dari syaitan, udah. Dari syaitan. Situ para ulama ngajak kita berpikir simpel, gak usah ribet-ribet, bingung, apalagi bengong, terus curhat-curhatan kelamaan, gak produktif. Kenapa ya aku kok begini banget, aku kayak gak berguna, aku kayak sampah masyarakat. Curhat 2 jam ngapain? Allah yang berfirman di tadi Al-Baqarah 268, asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu ngajak kepada kefakiran. Itu udah jelas. Al-Baqarah 268. Clear. Semuanya tuh dari syaitan. Udah. Aku bisa berubah gak ya? Udah dari syaitan deh. Kalau Allah bisa. Dan Allah udah bekalin sabar yang sesuai dengan cobaan dan ujian. Ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hadis ini memberikan pesan kepada kita, begitu ada masalah minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Jangan mengumbar ke makhluk, kecuali jika kita ingin solusi dan nggak tahu ilmunya. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa kasih solusi. Adapun kesana kemari, aduh enggak deh. Minta pertolongan sama Allah, karena pertolongan sudah disiapkan sesuai dengan besarnya ujian. Itu tadi. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah. Ingat penyakit kita nih, kita itu berpikir bahwa tugas kita hanya beribadah. Padahal dalam surat Al-Fatihah jelas pasangannya ibadah adalah minta tolong gitu. Pasangannya ibadah adalah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasangannya ibadah adalah minta tolong. Kita sering sudah sadar untuk beribadah dan menjalankan tugas, tapi masih suka lupa bahwa kita pun disuruh untuk minta tolong sama Allah. Ingat, pasangannya ibadah adalah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
wa iyyaka nasta'in. Nah, gini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada apa-apa minta tolong sama Allah. Dan pertolongan akan datang sesuai dengan masalah. Udah gitulah jemaah. Terus yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa kalaupun pertolongan itu tidak langsung datang, maka Allah kasih bekal kesabaran. Dan sabar kita pun juga sesuai dengan beratnya masalah dan ujian. Nggak boleh down. Karena seringkali pertolongan itu datangnya tidak bersamaan dengan masalahnya. Biasanya masalahnya duluan. Pertolongannya dalam beberapa kondisi belakangan. Jangan panik. Jangan galau. Jangan terpuruk. Karena Allah sudah kasih kesabaran yang bisa membuat kita bertahan sampai datang pertolongan. Gitu. Makanya jemaah yang ketiga kita bisa petik, seorang muslim itu harus selalu memiliki semangat juang seberat apapun masalahnya. Dan harus selalu optimis sesulit apapun ujiannya. Itulah yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyatakan fal ma'unatu minallahi tanzil 'alal ibadi 'ala qadri himamihim wa thabatihim wa raghbatihim wa rahbatihim. Pertolongan dari Allah itu akan Allah turunkan kepada seorang hamba itu tergantung kadar semangat dan cita-citanya. Dan tergantung pada daya juangnya. Dan tergantung pada harapannya dan rasa takutnya kepada Allah. Itu ada. Ini cara bermain yang benar. Makanya udah lebih dari 1-2 kali kita sampaikan di kajian ini. Untuk bisa berhasil dalam hidup, kita tidak harus jadi orang paling cerdas. Gak perlu. Kalau gitu Allah gak adil. Yang kita butuhkan adalah tahu cara bermain. Itu yang paling penting. Gak harus jadi orang paling kuat atau paling cerdas, gak penting. Ya bagus sih menjadi orang cerdas. Tapi kan gak semua kita diciptakan sebagai orang cerdas. Untuk bisa berhasil dalam hidup itu tidak harus punya pendengaran, tapi tahu cara bermain. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, alaikum bi'amalil abtal. Kalian harus bermain sebagaimana para juara bermain. Gitu.
Kalian terus bermain sebagaimana para juara bermain. Cara bermain itu penting. Yang penting tuh tahu cara bermain. Gitu kan. Nah, cara bermain yang benar ketika dapat masalah, dapat ujian, dapat tekanan adalah dengan semakin semangat dalam berjuang dan semakin tinggi cita-cita kita, bukan semakin down. Jadi dibalik gitu loh, dibalik. Yang mayoritas orang pesimis justru kita, ini nih kita. Makanya kan ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar berada di Gua Taur, itu musuh semakin naik ke atas dan mendekat, Nabi semakin yakin. Bukan semakin galau, semakin yakin. Dan menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, kenapa semangat juang harus semakin tinggi, cita-cita semakin besar? Karena kita tahu hadis tadi, al-ma'unatu ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Pertolongan itu didatangkan dari Allah sesuai dengan kadar musibah dan ujian. Pertolongan itu selalu sesuai dengan beratnya ujian. Dan kenapa begitu pertolongan terkesan belum datang-datang, kita tetap optimis? Karena kalaupun pertolongan belum datang, Allah kasih bekal sabar yang lagi-lagi sama dengan beratnya musibah dan ujian. Lalu yang semakin membuat kita semakin optimis, kita ingat sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Kalau kualitas agamanya tinggi, maka ujiannya pun berat. Kalau agamanya rendah, ujiannya pun juga ringan. Jelaslah ujian anak kelas 6 SD lebih sulit daripada kelas 1. Kalau lebih mudah, kita salah masuk kelas pas hari ujian. Ya Allah, 1 tambah 1 mas bro. Loh, lu masuk kelas berapa? Ternyata masuk kelas 1 adik kelasnya. Jadi coba kita rangkum ya. Jamaah, teman-teman dapat masalah ujian berat nih. Dapat masalah dan ujian berat. Yang pertama langsung kita hubungi hadis tadi, hadis Tirmidzi. Ujian seseorang tergantung kualitas agamanya. Ini gue gak pernah diuji kayak seberat ini. Nabi katakan, ujian tergantung kualitas agamanya. Berarti kayaknya ada peningkatan nih dalam agama gue nih. Kayaknya ada peningkatan dalam ibadah saya. Karena saya gak pernah diuji kayak begini. Ingat lagi hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma sholihin. Yang paling berat ujiannya para nabi, lalu orang-orang soleh. Ini kita belum pernah diuji, digoncang seperti ini. Lalu ingat hadis tadi, naiklah moral kita. Kayaknya
Semoga ini tanda kualitas agama saya walaupun masih pas-pasan juga ada peningkatan. Sampai step ini jangan berhenti. Kita lanjutkan ke hadis tadi. Kan iya sih, tapi saya nggak tahu solusinya nih. Gimana cara nyelesainya? Ingat hadis. Pertolongan itu didatangkan dari Allah sesuai dengan kadar ujian dan musibah. Tambah pede lagi dong. Oh ya, Masya Allah. Udah ini tanda kualitas agama kita ada peningkatan. Lalu yang kedua, kita nggak usah putus asa karena pertolongannya akan didatangkan. Terus kalau belum datang juga ada bekal sabar. Suruh sabar sampai pertolongannya datang. Aman berarti. Aman. Maka seorang muslim akan optimis. Akan punya harapan dan himmahnya jadi tinggi. Himmahnya jadi tinggi. Makanya itulah alasan kenapa orang-orang besar itu menikmati kondisi-kondisi kritikal. Kondisi-kondisi yang mendebarkan tuh orang-orang besar tuh nikmatin itu. Kita udah spot jantung gitu ya, mereka mah nikmatin. Nah seharusnya seorang muslim tuh begitu. Karena nggak ada alasan untuk hancur karena ujian dan musibah. Nggak ada alasan untuk hancur karena masalah. Innamal usri yusra. Saya ja'alallahu ba'dal usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Ya, jadi hadirin yang Allah muliakan, itulah sebabnya kenapa para ulama pertolongan itu tergantung semangat kita. Karena sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita lupa tentang konsep ini, maka semangat kita akan turun. Optimisme kita akan jatuh. Nah begitu optimisme jatuh, semangat jatuh, khawatir kita nggak sabar. Begitu kita nggak sabar, maka sebelum datang pertolongan, kita udah mundur duluan. Aduh mundur deh. Padahal besok pertolongannya. Anda udah mundur duluan sekarang. Hidup ini kan kuat-kuatan nafas kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhir surat Ali Imran. Wahai orang-orang beriman, sabar. Itu perintah pertama, sabar, perintah pertama. Perintah kedua, dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Siapa yang paling sabar antara Anda dan musuh Anda? Itu aja. Hidup itu seringkali tentang itu. Mana yang lebih sabar, kita atau kompetitor kita? Mana yang lebih sabar, kita atau musuh kita? Mana yang lebih sabar, kita atau haters kita? Itu aja. Siapa yang paling sabar gak terpancing misalnya? Kita atau musuh kita? Lalu warabitu. Dan tetap berada di pos, jangan loncat sana, loncat sini, tetap ada di pos, rabitu, tetap berada di pos, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Wattaqullah, dan isi dengan ketakwaan, la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung, kata Allah, pasti beruntung. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.